buat anak didik kami sekalian. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir nak? Hadirat. 3 orang? 2. Kenapa mereka itu tidak hadir? Sakit. Ada suratnya? Ada. Ya, baik ya. Kalau karena sakit tidak apa-apa. Tapi kalau karena malas sekolah, nanti ada sanksinya ya. Dikasih tahu, selalu beritahukan kepada dirimu kenapa kamu tidak hadir, alasan apa ya. Jangan mau tidur-tidur di rumah karena malas ya. Baik. Kemudian perhatikan mejanya semua nak, rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan dulu mejanya. Kemudian jangan ada kertas-kertas atau sampah di bawah mejamu. Coba ambil semua yang ada sampah di bawah mejamu. Ya, kemudian sesudah itu persiapkan dirimu untuk menerima pelajaran, yaitu pelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Coki Simamora. Ayo nak, silakan. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan berkatilah kami dari awal sampai akhir, Tuhan, amin. Ya, amin. Terima kasih ya. Nah baik, sebelum pelajaran kita mulai, coba sejenak dulu melihat temannya. Lihat teman sebangkunya. Lihat dulu teman sebangkunya. Coba dulu bercerita sebentar saja apa yang mau kau ceritakan sama temanmu. Coba diberi waktu bercerita apa yang mau kau ceritakan. Apalagi di situasi sekarang ini, kita mau menjelang Natal. Apakah sudah ada yang sudah beli baju baru, beli sepatu baru? Biar kamu tahu nanti nomor berapa sepatu. Pastikan dulu nanti nomor berapa sebenarnya sepatu. Ya? Bisa? Bisa? Yuk ceritakan dulu bersama dengan teman. Loh, kamu gak ada temanmu? Boleh kamu gak nempel sama orang itu? Kalian berdua sedang cerita apa? Boleh. Ya, jangan menjadi ini 3 orang bisa bercerita. Ya kan? Bisa kan? Gak apa-apa, suka dia. Ayo bercerita dengan temannya. Gak dilarang sama siapa kan? Iya. Loh, ternyata terima kasih cerita si Coki dengan si Tenny. Rupanya ceritanya lucu. Bisa diceritakan cerita kalian berdua, Tenny? Boleh? Cerita tentang apa nak? Cerita tentang apa? Oh iya, cerita tentang menyambut hari Natal. Gimana perasaanmu? Ceritakan dulu bagaimana kamu menyambut hari Natal ini. Gembira. Ya gembira. Siapa di sini yang gak gembira? Jadi situasi ini kalau kita bayangkan bagaimana kita sebagai orang Kristen menyambut Natal, hati kita harus Gembira. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjut dulu. Kita untuk bernyanyi sebentar supaya enak belajarnya. Berdiri semua nak. Berdiri semua. Ya, kita bisa bebas ya membuat gerakan kita sambil kita bernyanyi. Buah-buahan, minum air mata dan bersih.
tentang tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, sebelum Ibu jelaskan, apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan ini? Siapa yang bisa? Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan ini? Tumbuhan ini ada di sekitar kita ini. Ada di belakang sekolah kita ini, ada di depan sekolah kita ini. Coba. Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan itu? Apakah itu termasuk makhluk hidup? Masuk. Dan minggu yang lalu sudah kamu pelajari bahwa makhluk hidup itu ada tiga. Yang pertama apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Berarti tumbuhan ada di dalamnya. Berarti tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Nah, tentu tanpa tumbuhan itu kita tidak boleh bertahan hidup. Jangankan kita manusia, hewan juga sangat membutuhkan tumbuhan. Nah, tentu kamu berpikir, oh ternyata tumbuhan itu perlu diapain? Jaga. Ya. Jangankan dia sebagai penghasil karbohidrat, protein, dan vitamin, termasuk juga sebagai apa? Tumbuhan ini sumber apa itu? Sumber makan. Selain dari sumber makan, sumber Oksigen. iya, itu sangat dibutuhkan oleh Manusia. hidup, ya, termasuk tadi kita, ya. Nah, tetapi yang kita pelajari di sini adalah bahwa tumbuhan itu adalah sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Di situ ada, kamu lihat, nak, coba dulu pikirkan dulu, lihat dulu materi kita yang ada di papan tulis. Coba simak, pikirkan dalam hatimu, dan ingat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Coba semua menyebutkan manusia dan hewan, ayo. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Bagus. Kalimat yang paling utama kamu lihat di situ adalah merupakan sumber energi. Makanya kita perlu mempelajari tumbuhan itu sumber karbohidrat, protein, dan vitamin, ya. Kemudian lanjut, coba lihat itu. Apa yang kamu lihat di sana? Beras, jagung, sagu, buah-buahan, biji-bijian, kentang. Merupakan sumber. Karbohidrat. Iya, jadi jelas kamu buat bahwa tumbuhan sebagai sumber karbohidrat terdiri dari apa? Beras, Jagung, gandum, sagu, buah-buahan, biji-bijian, kentang. Iya. Nah, kenapa dikatakan beras itu merupakan sumber karbohidrat? Coba, ya. Karena itu bahan pokok manusia. Beras adalah sebagai makanan pokok. Manusia. Nah, tentu dikatakan bahwa karbohidrat itu adalah merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita ini dalam jumlah besar. Kalau tidak ada karbohidrat di dalam tubuh kita ini, ibu tidak bisa berdiri di depan ini. Kalian tidak bisa duduk di kursi begitu. Kalian tidak bisa beraktivitas kalau kita kekurangan Karbohidrat. Dalam arti di sini, kalau kita misalnya lapar, ya, kamu datang dari rumah tidak makan, tentu kamu jam 9 sudah ngantuk, sudah loyo seperti ini, tidak bergairah lagi karena cacingnya di dalam sudah bunyi. Perutku lapar, mana makananku, sudah begitu cacingnya di dalam, ya. Nah, itulah tadi makanya karbohidrat itu adalah merupakan sumber apa yang bilang? Sumber energi.
dari situlah kita memperoleh energi. Dari beras itu, dari jagung, dari gandum, sagu, buah-buahan, biji-bijian, kentang. Simak nanti. Apa yang kamu lihat di situ, coba tuliskan dalam bukumu atau dalam otakmu. Tulis apa yang menjadi sumber karbohidrat. Nanti di dalam tugasmu supaya kamu bisa mengingat apa yang menjadi sumber karbohidrat. Coba ketika siswa beraktivitas, ambil dulu dari depan, secara langsung. Nggak usah berjalan sebenarnya, bisa di sana. Jadi kamu mengerti materi itu ya. Apa yang menjadi sumber karbohidrat. Baik, terima kasih bagi yang sudah memahami. Karena sebagian ada yang menuliskan, sebagian ibu lihat ada yang mengingat, melihat dan menyebutkan di dalam hatinya. Ya, berarti kamu mempunyai apa? Tujuan dalam belajar ini. Langsung kamu bisa mengingat nama-nama dari tumbuhan itu sebagai sumber karbohidrat. Terima kasih. Kemudian yang berikut adalah sumber protein. Ya, coba lihat, nah, gambar apa yang ada di Kentang. ya? Apa itu? Spirulina. Terus? Kubis. Ya, itu merupakan suatu spirulina itu adalah merupakan suatu jenis tumbuh-tumbuhan. Kadang misalnya kalau kita makan di rumah makan, ada itu dibuat sejenis daun dia, sejenis daun ya. Itu langsung mentah dimakan. Ya. Kemudian kalau kentang sudah ada yang biasa kan? Semua mengenal kentang kan? Semua kan? Ya, kubis. Kalau dikatakan kubis itu merupakan jenis sayur-sayur yang di daerah kita ini banyak itu ya. Kalau namanya kubis ya. Kemudian perlu lagi Ibu jelaskan bahwa protein itu adalah salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini untuk menjaga metabolisme dan kesehatan tubuh kita secara menyeluruh ya. Nah, kenapa dikatakan? Ternyata protein ini bukan hanya di tubuh saja. Coba kamu sebutkan dulu anggota tubuhmu yang sangat memerlukan protein yang selama ini tidak secara langsung kamu ketahui. Coba. Misalnya rambut. Ya. Ternyata rambut ini juga membutuhkan protein. Nampak dia kalau misalnya rambut kita ini dalam keadaan gersang, nampak dia yang kekurangan protein. Ya. Kalau memang di dalam tubuh kita ini protein bisa tercukupi, dari rambut katanya bisa kita melihat. Ya. Kemudian selain dari situ dari kulit juga. Kulit yang kekurangan protein, dia itu akan kering. Ya, tidak berminyak dia. Makanya orang-orang yang tubuhnya dicukupi dengan protein, nampak dia cantik kulitnya. Ya. Padahal kita di daerah kita ini sudah cuacanya kurang bagus untuk kulit. Kurang protein lagi. Makanya kita bisa dibandingkan dengan orang kota, oh siapa itu pasti orang kampung. Kalau misalnya kita keluar dari daerah kita ini, jadi nampak dia dari rambutnya, dari kulitnya, juga katanya tulang-tulang tubuh kita ini. Ya, kalau cukup protein di dalam tubuh kita ini, bisa nampak dia dari tulang-tulang. Kan ada orang yang tulangnya apa? Gak kuat dia, ya, gak kuat. Kalau disuruh misalnya olahraga, dia cepat capek. Gak seperti tadi pagi lah upacara kan, berdiri aja gak tahan. Berarti tulang-tulangnya gak kuat. Masa berdiri dia baris kita jam 7.30 kan, sampai upacara misalnya taruhlah dulu ada kadang jam 8 lewat 10 menit. Berarti 30 menit sampai 40 menit. Masa tidak bisa berdiri? Berarti dia itu sudah termasuk kekurangan apa? Protein. Jadi kau juga bisa melihat temanmu
tersang. Oh, kau ternyata kurang protein. Jangan ya, jangan dibully temannya ya. Kita berikan pandangan sama dia. Protein itu tadi gampang kita peroleh, ya. Di daerah kita ini banyak sayuran, ya kan? Kita sendiri yang menanam, kita sendiri yang memang memakan. Jangan pula ditanam sayur dijual semua. Gak ingat dia mau masak, ya kan? Iya kan? Sebelum kamu jual sayur yang kita tanam itu, ambil dulu, makan. Kau dulu yang makan, ya? Kalau nggak ada sayurnya pula, petani orang tuanya sudah salah itu. Di daerah kita ini tercukupi sebenarnya protein, karbohidrat juga tercukupi. Kita tidak akan kekurangan apa? Karbohidrat dan protein. Ada semua di daerah kita, ya. Kemudian satu lagi di bawahnya brokoli, bayam, jagung, kacang-kacang. Jadi kalau ada jagungnya sebelum tua dia dipanen ya, dipanen, dimasak, baru dimakan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Siapa yang tidak mengenal brokoli? Siapa yang tidak mengenal? Atau siapa di sini yang sering menanam sayur brokoli? Ya, sering. Ada sekarang? Ada. Itulah. Tunjukkan dulu sama orang ini. Mana brokoli? Ada yang tidak kenal? Ada? Ada? Ibu gak kenal. Bawalah dulu besok. Biar kamu kenal dulu sayur brokoli itu. Ya? Masih kecil katanya, ya. Nah, jadi di daerah kita ini juga banyak brokoli. Apalagi bayam. Coba. Bayam ini sebenarnya bisa dibeli. Di dalam pot pun kalau kita tanam bisa ya kita makan. Ya. Boleh dia tumbuh tanpa pupuk. Tanpa pupuk dia boleh. Kemudian kacang-kacangan, ya. Coba kacang-kacangan. Ada di daerah kita ini kacang-kacangan? Ada? Apalagi kacang-kacangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber vitamin. Coba lihat itu. Sumber vitamin. Nanti jangan lupa ya. Sayur apa yang dibuat di situ sebagai sumber vitamin? Bayam, kangkung, kacang panjang, kemudian terong, buncis, tomat, ya. Kemudian apa lagi? Pepaya, mangga, apel, jeruk. Kemudian apa lagi? Iya. Nah, itu semuanya ada di daerah kita ini. Paling kalau misalnya apel kadang harus terpaksa baru dibeli, ya kan? Orang tua siapa yang sering membeli apel di sini? Mei? Pasti si Mei sering beli apel di rumahnya. Kemudian siapa lagi? Iya. Kemudian siapa lagi? Iya. Boleh sekali-sekali mintakan sama orang tua. Mak, aku mau pengen makan apel. Boleh ya? Gitu ya. Nah, vitamin itu adalah merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini untuk memenuhi beberapa vitamin. Vitamin itu ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin C, ada vitamin E lagi sampai ke vitamin K, ya. Nah, beberapa jenis dari tumbuhan ini masing-masing mempunyai fungsi. Kalau jeruk itu vitamin apa yang ada di sana? C. Kalau untuk membutuhkan vitamin A apa? Ada, ya. Jadi termasuk juga kalau kita kekurangan vitamin, ada beberapa penyakit yang timbul. Salah satu di antaranya siapa yang tahu? Kalau kurang vitamin A, penyakit apa? Penyakit apa? Dulunya hanya seperti kurang vitamin